Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wal aqalla min dhalik wa la tanza' minna salihan ma a'taitana wa zidna min. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa' bih barakati ulumihi kal muslimina fid dharain amin ila an qala la tudhishuka waridatun ni'am 'anil qiyami bi huquqi syukrik fa inna dhalika mimma yahuttu min wujudi qadrik. La tudhishuka waridatun ni'am 'anil qiyami bi huquqi syukrik fa inna dhalika mimma yahuttu min wujudi qadrik. La tudhishuka, jangan membuatmu terperangah, jangan membuatmu dahisya itu dari kata-kata dahsyat gitu, membuat kita tercengang gitu, membuat kita terperangah, terperana. Karena nikmat-nikmat yang Allah kasih itu memang sempurna sekali. Yang itu kadang-kadang membuat orang tuh lupa untuk bersyukur. Nah, kita lihat aja orang-orang yang gak beriman sama Allah, itu saking sempurnanya gitu. Gak usah diminta, gak usah diharap-harap, gak usah dipikir matang-matang, dia udah otomatis jalan sendiri. Kan mata ini gak kita suruh kan? Iya, pikiran juga nggak kita perintah, jantung nggak pernah kita perintah. Itu saking otomatisnya, saking sempurnanya. Itu kadang-kadang orang tuh terpana, orang tuh menjadi lupa diri dari kedatangan nikmat-nikmat itu. Nah, kata beliau, jangan sampai kamu terperangah, terpana terhadap datangnya nikmat-nikmat yang begitu banyak, begitu sempurna, membuatmu terpana sehingga lupa, tidak sempat untuk bersyukur yang sempurna. Anil qiyami bi huquqi syukrik, untuk menunaikan hak-hak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya yang demikian itu mimma yahuttu min wujudi qadrik, termasuk yang menurunkan levelmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka saya sering mengulang-ulang ucapan Gus Baha itu. Jadi yang membuat orang itu kufur, baik kufur nikmat atau kufur i'tiqadi, jadi orang kafir, itu dua. Yang pertama tabi'iyah, yang kedua rafahiyah. Yang pertama apa? Tadi itu hukum alam yang serba otomatis. Untuk apa saya nyembah Tuhan? Saya nggak sholat aja, saya nggak Islam aja, hidup saya nyaman. Ya kan? Untuk bisa makan kan nggak perlu jadi orang Islam. Untuk bisa gunain mata kan nggak perlu jadi orang Islam. Untuk numbuhin rambut nggak perlu jadi orang Islam. Nah, itu yang disebut sebagai la tudhishuka. Jangan sampai kita jadi lupa diri gitu. Kenapa? Karena emang nikmat Allah tuh ya Allah. Ya itulah kayak orang-orang hebat di dunia hari ini. Ya, ada Elon Musk-nya, ada Steve Jobs-nya, ada Zuckerberg-nya, Mark Zuckerberg. Itu kan nggak pernah sujud sama sekali dan jadi orang paling kaya, jadi orang paling cerdas. Ya, termasuk orang Yahudi dengan segala kedurjanaannya, dengan segala kelicikan dan kemunafikannya, dengan segala rencana jahatnya, masih mimpin dunia.
Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau hati kita nggak dibimbing, nggak dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngeri banget. Emang kadang-kadang nggak kelihatan. Oh, semuanya itu udah apa? Udah berjalan secara otomatis gitu. Enggak, orang tuh kalau kurang sujud, kurang zikir, atau habis maksiat terus giginya panjang sebelah itu kan enggak. Kemudian yang kedua adalah rafahiyah. Hidup nyaman, hidup serba nikmat, hidup serba keberlimpahan. Itu membuat orang jauh dari Allah. Ya ujungnya kan hari ini orang barat, orang-orang yang sudah negara itu negara maju, negara mapan, mereka melihat Indonesia semua, atau mereka melihat negara-negara muslim, ngapain? Kami nggak beragama, lebih makmur, lebih nyaman. Nah itu nggak kelihatan tuh peran Allahnya dalam semua itu. Ya. Padahal kan gampang banget tuh nemuin Tuhan. Saya nggak percaya sama Tuhan. Saya nggak percaya. Kamu pernah bentuk hidung kamu? Atau sekarang itu ada orang kelompok feminisme, ya. Apa namanya? Yang menekankan hak-hak wanita. Wanita punya hak gender yang setara. Wanita merasa punya kesamaan kedudukan dengan laki-laki. Sama gimana? Orang bentuknya aja beda kan gitu. Maunya sama urusan buka baju. Kalau itu binatang juga bisa kan gitu. Kamu ingin bebas, ya beda. Kalau mau sama tuh sama-sama ngangkat galon gitu. Ngangkat galon. Sama apa lagi yang ciri khasnya laki-laki. Beda. Dan lagi sekarang apa? Child free ya. Kelompok wanita child free. Gak pengen punya anak, kan gampang mikir. Kenapa? Karena nggak mau bersentuhan dengan laki-laki. Laki-laki itu ribet, laki-laki itu beda. Laki-laki itu nggak setia, laki-laki itu kadang kasar macam-macam. Gampang mikirnya, maksudnya. Nah, kalau nggak mau nikah, nggak mau kawin, nggak mau punya anak. Kalau orang tuanya mikir gitu kan dia nggak lahir. Kadang-kadang gimana ya kadang-kadang. Makanya semua itu sebenarnya orang-orang yang egois dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang melenceng, yang salah itu, yang lupa mensyukur nikmat, orang-orang yang egois. Agama bukan hanya Islam yang benar. Coba anaknya suruh murtad gak mau. Dan lain sebagainya. Nah itu maka penting kita terus merenungi, kita terus merasakan betapa nikmat-nikmat Allah yang begitu sempurna, yang berjalan secara otomatis ini, itu ada pelakunya di balik semuanya. Ini kayak kita bisa duduk begini kan, ini kayak bukan nikmat. Coba kalau yang habis sakit Pak Haji, aduh bisa duduk lagi, Allah nikmat. Kirain teh udah nggak bisa duduk lagi. Jadi kita lupa. Ini nafas keluar masuk enak bener. Coba tanyain orang yang kena asma. Kira udah mau mati aja. Nah itu kadang-kadang kita datangnya nikmat-nikmat yang begitu agung secara otomatis itu kadang-kadang membuat kita terpana, membuat kita lupa dari menunaikan hak-hak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita lupa bersyukur, semakin kita kurang bersyukur, semakin kita kurang menyadari itu mengurangi level kita sebagai hamba Allah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga orang kadang-kadang merasakan nikmatnya mata, tapi lupa siapa yang memberikan mata, siapa yang memberikan fungsi mata. Orang merasakan nikmatnya pandangan, orang merasakan nikmatnya pendengaran, tapi dia lupa siapa yang bikin telinganya. Kok bisa ada suara yang masuk? Kita dikasih rasa lidah, coba. Kalau lagi sakit ya, kadang-kadang rasanya hilang. Semuanya pahit, itu masih mending. Ada orang hilang rasa. Ini gimana itu? Ya, maka orang-orang yang hatinya bersih udah hari-hari itu nangis saja, hari-hari itu cuma bisa terima kasih aja sama Allah. Kalau masih pahit itu masih ada rasa. Ini belum pulih. Yang repot itu apa? Udah nggak ada rasa. Cobain sambal biasa aja. Sehingga nggak punya sensor lidahnya, gimana perutnya. Padahal cabenya level 70 gitu. Masuk ke dalam kan bisa berantakan tuh lambung. Atau tangan udah nggak ada rasa. Coba gimana itu? Kadang-kadang itu kan Allah cabut itu sesekali ya, sama lah seperti orang COVID dengan nyium bau. Padahal demam aja kan, demam kan nggak bisa nyium apa-apa. Rasanya kayak gimana ya? Kita yang otomatis bisa tidur ya setiap malam. Ada aja satu malam kita nggak bisa tidur. Tidur itu kan pemberian Allah tuh. Pernah nggak kita mau tidur nggak bisa kan? Kesel ditambut. Habis itu kita mau ada program kan? Programnya rally lagi, programnya panjang itu. Sepanjang hari kita nggak bisa istirahat. Tahu-tahu malam mau tidur kepikiran sesuatu. Mikirnya sampai dalam, akhirnya ngilangin rasa kantuk. Padahal jam 5 ada acara, jam 8 ada lagi, jam 11 nemuin tamu, jam 1 itu kayak apa tuh, kesel gitu. Nah, kadang-kadang kita cuma merasakan nikmat-nikmat itu, kita lupa padahal nikmat itu ada yang ngasih, ada yang beri. Lupa mensyukuri nikmat, akhirnya melihat sisi lain kehidupan masih ada kurang yang diperhatikan itu. Kan Allah lagi-lagi tuh, kalau Tuhan bukan Allah mungkin udah diamuk habis-habisan kita. Nikmat mata belum disyukuri, nikmat lidah merasa belum disyukuri, nikmat raba belum disyukuri, nikmat penciuman masih aman belum disyukuri, iman Islam belum disyukuri, nikmat bisa baca Quran, nikmat. Ingatnya dompet gak ada isinya. Ya Allah, hidup gini-gini amat. Itu aja yang ngeluh. Nah ya beginilah Pak Ustadz, hidup gini-gini. Ya susah Pak Ustadz hidup. Besok dikasih sakit gigi ya, 3 hari, habis 3 hari ya Allah enaknya nggak punya sakit gigi, lupa tuh isi dompet. Seakan-akan Allah mau ngasih tahu itu, isi dompet aja sampai sakit gigi, sampai migrain, itu kan gara-gara nggak bersyukur. Nah, sehingga semakin kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang agung ini, level kita semakin rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali manusia itu mau bersyukur. Ada yang disebutin semua sama beliau, nikmat bisa ngomong. Bayang nggak bangun tidur? Apa ini? Mau makan, mau mandi kan? Nikmat akal, coba gimana tuh, bangun tidur tentu lupa semua nama, gimana tuh? Nikmat kedua tangan yang sehat, nikmat kedua kaki, nikmat sehat walafiat, nikmat anak sehat, nikmat rumah nggak roboh, nikmat nggak jatuh dari tangga, nikmat punya keluarga, nikmat punya anak. Ya Allah, nikmat dikasih hidayah bisa masuk Islam, dikasih hidayah bisa iman, nikmat dikasih ketaatan, nikmat dikasih ilmu, nikmat punya teman,
nikmat punya guru. Maka kata beliau, jangan sampai seluruh nikmat yang sangat sempurna ini lupa untuk kita syukuri. Kenapa? Karena saking dahsyatnya tadi, saking sempurnanya. Masa jauh-jauh lah, siapa yang paling sering diingkari kebaikannya oleh kita? Ya, orang-orang terdekat yang kebaikannya itu nggak kehitung gitu. Siapa contohnya? Orang tua. Kadang anak begitu, itu semuanya tuh yang diingat jeleknya. Padahal dari sekian kesempurnaan orang tua. Coba. Maka hati-hati itu tadi, lah itu dihisyuka, jangan sampai membuat kamu ya seperti cahaya kan yang terlalu terang itu malah membuat mata kita sakit gitu. Kecil begini kan malah, kalau gede ngapain akhirnya jadi gitu-gitu kitanya, paham nggak? Silau, terlalu silau. Coba ini kayak anak itu, anak kecil kasih makan orang tuanya ini, kita minta satu dia nangis. Mami mah kalau apa-apa suka nggak izin, minta gitu. Ya elah, yang beliin juga kita kan gitu. Siapa lagi contoh? Guru, ya, dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak bisa mikir jadi bisa mikir, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, lupa. Ujungnya ngomongin keburukan guru, kekurangan guru, kan gitu. Siapa lagi? Pasangan hidup, istri, berapa banyak? Kenapa? Karena udah berjalan otomatis, dia nyuciin baju kita, dia masakin kita, ya. Dia udah otomatis gitu. Yang itu semua kalau mau dibayar, wah nggak kecukupan. Tapi masih sempet-sempet tuh kasar sama bini, sempet-sempetnya tuh selingkuh kali ya tuh bilang, masih sempet-sempetnya tuh cemberut, masih sempet-sempetnya tuh nggak punya waktu buat mereka. Nah itu penyakitnya adalah semua yang terlalu baik itu kadang-kadang justru terlalu cepat untuk dilupakan. Nah maka kata beliau, cukuplah kita mengakui nikmat itu, kenal nikmat itu, menyadari nikmat itu, bahwa semuanya dari Allah, semuanya adalah yang ngasih Allah, itulah syukur. Syukur itu ngakuin, menyadari, mengetahui, sadar betul semuanya dari Allah, bila wasitatin, tanpa ada perantara. Itulah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini termasuk Allah kasih kita kemudahan ada di Al-Furqan, ya, ada pajak saya pada kan nggak semua masjid mau dibeginiin. Coba itu nyewaannya tuh enak banget karena ada aja pikiran orang tuh jelek gitu kan. Ya udahlah, semuanya kita harus ingat bahwa semuanya itu, makanya diantara doa pagi petang itu yang kita harus istiqomahkan. Ya, kalau pagi hampir selalu ingat, kadang-kadang sore selalu lupa. Allahumma ma asbahani min nikmatin au bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarikalah walakal hamdu walakal syukru ala dzalik. Itu doa pagi petang itu. Kalau petang berarti Allahumma ma amsaitu bihi min nikmatin au bi ahad min khalqik faminka wahdak la syarika. Ya Allah, apa saja yang aku rasakan nikmat di pagi hari, saya duduk, saya minum, ada airnya, bisa melek lagi, melek dalam keadaan melihat lagi, semuanya normal. Au bi ahadin min khalqik, atau ada orang baik di pagi hari sama kita, ya. Si Biu tadi minjemin uang 100, nih si adek ngasih senter,
motor saya ternyata bensinnya udah tiris banget. Ya kalau adek pinjam senter dek, pagi-pagi dong repotin orang, coba gimana? Kita jangan ngerasa karena kita gurunya. Nah kalau Allah nggak gerakin hati orang mau bayar, kita nggak bisa. Yuk pinjam 100.000. Ustaz mas suka lupa kalau bayar utang sumpah. Kamu ngomong gak enak, kan bisa aja orang kayak gitu. Atau tiba-tiba Pak Haji Asep, kan gitu. Lah, ngaji doang Ustaz mah. Ya dong, kasih makan apa. Bisa aja tuh Allah rubah hati orang. Nah kita sering orang baik itu, kita cuma ngelihat orang itu. Ini semuanya kaitannya sama Allah. Faminka wahda, semuanya dari engkau murni la syarikalah, gak ada yang ikut-ikutan, dari Allah. Walakal hamdu walakal syukru, segala puji bagimu, segala syukur bagimu. Walakal hamdu ala dhalik. Nah itu mesti kita terkait. Sehingga kita penting sekali menyandarkan semuanya tanpa perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari, mengakui, merasakan semuanya dari Allah, itulah syukur. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu, padahal aku bersyukur juga bagian dari nikmat kepadamu, bagian dari nikmatmu. Gimana mau syukur? Syukur itu juga nikmat. Nah nikmat itu wajib disyukuri lagi. Syukur nikmatnya perlu disyukuri, bisa bersyukur bagian dari nikmat, dan nikmat ini perlu disyukuri lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, kalau kamu sudah menyadari bahwa seluruh nikmat, seluruh kebaikan, seluruh kenikmatan itu dariku, sungguh engkau telah bersyukur kepadaku dan aku ridho terhadap perlakuanmu. Jadi udah dipuji orang, dibayain orang, bahkan kita bisa bersyukur terhadap hati ini mulai sadar bahwa semuanya adalah kebaikan Allah. Semakin kita nggak ngerasa punya bagian apa-apa, semuanya adalah murni pemberian Allah, semuanya murni nikmat Allah, itulah yang dinamakan syukur yang hakiki. Dalam riwayat yang lain Nabi Daud alaihissalam berkata, ya Allah, sungguhnya manusia punya sungguhnya inna bna adam laisa fihi sya'rah illa wa tahta ni'mah wa fawqa ni'mah. Nah, sungguhnya manusia punya bulu, punya rambut. Itu bulu dan rambut itu di bawahnya ada nikmat, di atasnya ada nikmat. Ya, maksudnya bulu, rambut tumbuh di atas kulit, kulit itu nikmat. Di atas rambut nanti dipakai minyak lagi, kemudian rambutnya lurus. Coba kita bayangin ya, kalau rambut ya tumbuh cuma 1 helai, 2 helai terus gimana ini nikmat rambut, nikmat bulu ini untuk dibayar. Nah kalau mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, aku ini zat yang suka memberi yang banyak, wa ardha bil yasir, inni u'til katsir wa ardha bil yasir. Aku suka memberi yang banyak dan aku sudah cukup ridha dengan pemberian sedikit dari hamba. Wa inna syukra dzalika an ta'lama anna ma bika min famin. Caranya adalah bagaimana yang sedikit itu, caranya cukup bersyukur. Apa itu bersyukur? Kata Allah, kamu menyadari betul semuanya datang dariku. Aduh begitu doang. Disuruh nyadar, disuruh jangan ngerasa kalau semuanya tuh
kehebatan dia, kebaikan orang lain, kebaikan bukan. Kamu cukup sadari bahwa semua nikmat yang datang dalam hidupmu semua adalah dari aku, itu adalah syukur. Begitu doang. Iya. Oh, kathir wa ardhum, coba. Saya tahu nih Pak Haji Asep baik, tapi nggak saya ucapin terima kasih, bisa ngambek tuh Pak Haji. Kalau terima kasihnya udah 1000, kita nggak ngasih apa-apa, makasih doang, anak kecil juga bisa terima kasih. Wah, pakai bawa apa, kan gitu manusia. Allah nggak gitu. Inni u'til katsir wa arda bil yasir. Saya tuh ngasih yang banyak, yang sempurna, yang hebat-hebat, dan saya cuma minta dikit. Saya udah rindu sampai sedikit. Apa itu? Syukur. Apa itu syukur? Anta lama ma bika min nikmatin, apa aja yang ada enak-enak dalam hidup itu dari aku semua. Nyadar itu doang. Tapi banyak nggak manusia nyadar gitu? Enggak. Asal hebat dia. Oh, ini gara-gara saya. Oh, itu orang nggak tahu diri itu. Salah ada jelek ini gara-gara dan seterusnya. Terakhir, sebagian menterinya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala nulis surat sama beliau. Ini menteri bercerita bahwa aku berada di satu daerah yang nikmatnya begitu banyak, artinya nyaman, kayak kita dari Darussalam ya, apa-apanya nyaman, enak, mudah. Dan saya ngerasain kok saya ini lemah sekali bersyukur sama Allah. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjawab suratnya dengan menulis, sesungguhnya aku melihat engkau lebih mengerti tentang Allah dari apa yang aku lihat. Artinya gini, kamu kan orang alim, kamu kan orang pinter, saya lihat kamu tuh orang hebat. Masa gitu aja nanya gitu, istilahnya gitu. Tapi kan ada ya orang itu merasa nggak pas, merasa nggak puas, merasa belum maksimal. Akhirnya pernah bertanya. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala melanjutkan, sungguhnya Allah tidaklah memberi nikmat kepada seorang hamba lalu dia memuji Allah, kecuali pujiannya itu lebih utama dari nikmat yang Allah kasih. Udah gitu doang. Emang kamu nggak tahu kan? Allah udah nyebut di dalam Al-Quran, walaqad atayna Dawuda wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Enak ya kalau orang soleh ngomong. Nabi Daud, Nabi Sulaiman kurang apa tuh hebat? Raja, dimudahkan urusan usahanya, bisnisnya. Nabi Sulaiman ditundukkan semua makhluk-makhluk Allah. Habis itu ngapain? Terus jungkir balik gitu. Habis itu sujud melulu. Habis itu khurud melulu. Habis itu nangis melulu. Habis itu ya nggak bisa apa-apa lagi. Cuman alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Allah makasih. Dia gitu doang. Tuh Allah udah seneng banget. Makasih. Kok kami dilebihkan dibanding mukmin-mukmin yang lain. Udah gitu doang Allah udah seneng tuh. Oh, ini orang nyadar. Udah gitu doang, ya Allah. Nah, ini orang dimasukin surga. Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zubara. Sampai ke ayat wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da. Orang masuk surga apa?
ngomong juga paling sujud mulu, enggak. Makasih ya Allah. Maka di antara doa syukur yang paling utama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Allah atas semuanya kan rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu rabbil alamin itu kita udah menyukuri mata, mensyukuri rambut, mensyukuri anak, mensyukuri istri, mensyukuri rumah. Kata Imam Umar bin Abdul Aziz, nikmat apa lagi yang lebih besar daripada masuk surga? Orang udah masuk surga juga apa obatnya? Apa syukurnya? Cuma ngucap aja, tapi dirasakan dalam hati. Nah, kalau kita kurang-kurang mengingati Allah dengan segala nikmatnya, maka itu menurunkan level derajat kita. Padahal ya Allah mau yang gitu doang. Itu makanya yang sering kita bilang, udahlah hidup ini cuma bisa terima kasih doang. Kalau kita sadar, kalau kita nggak sadar, ya Allah kapan ya Allah ya Allah. Nah, itu yang membuat hidup sumpek itu yang membuat hidup itu ujungnya nggak meningkat. Itu yang membuat ujungnya nikmat-nikmat agung Allah itu tidak diberikan sama kita. Kenapa? Udah dikasih yang gede ngelihat yang kecil, udah dikasih banyak ngelihat yang kurang. Padahal dari semua yang banyak Allah cuma pengen kita sadar. Kalau kita sadar, itu sudah cukup menjawab semuanya. Dan ini dalil Quran ini sudah cukup. Dan nanti hikmah selanjutnya pada kesempatan besok, termasuk nikmat paling agung adalah nikmat punya hati yang nyaman ke Allah, nyaman dengan ibadah, nyaman dengan hal-hal yang berat di dalam agama ini yang membuat Allah ridha, hati yang jauh dari syahwat. Ya. Dan hari ini tuh kita ngerasa nggak sih? Gak usah orang luar, kadang-kadang kita ya. Kalau sholat udah mulai seenaknya sendiri, anggota tubuh nggak dijaga dari hal-hal yang nggak baik. Itu hidup tuh kayaknya gimana ya? Nggak enak. Apa sih kayak ada yang ngebelenggu gitu? Mau ngapa-ngapain tuh males, berat. Nafsu tuh udah diikutin, maunya dilanjutin. Kebayang nggak ada orang yang tahunan, belasan tahun, puluhan tahun gitu. Pentingnya kita dakwah. Dan orang-orang begitu bingung gitu. Ini gimana ya? Itu yang harus kita syukuri. Kadang-kadang kita hinggap sehari dua hari aja enak banget hidup. Bangun tahajud jadi males. Tahajud jadi males, udah ntar subuh aja. Ntar aja subuh. Baca Quran jauh. Bicara yang enggak, lihat yang enggak. Itu langsung gelap itu. Nah, maka nanti nikmat yang paling agung adalah kita nanti dipilih Allah untuk punya hati yang betul-betul senantiasa bersama Allah, jauh dari hawa nafsu, ikut perintahnya, serius menjalankan apa yang membuat dia ridho. Dan tidak ada yang lebih hebat dari itu kecuali hatinya Rasulullah dan hatinya para sahabat radhiyallahu ta'ala, hatinya para ulama rahimahumullah ajma'in. Di antaranya sekarang ya hatinya Abu Umar, hatinya kiai-kiai di Temboro, hatinya para masyayikh kita. Itu paling nikmat. Semoga kita kebahagiaan juga. Karena beneran hidup itu ringan aja sebetulnya. Kalau hati kita tuh lurus, kalau hati kita tuh udah belok, ya Allah, jangankan hal-hal berat. Kadang-kadang hal-hal yang dianggap mudah oleh orang lain itu jadi terasa berat. Apa itu contohnya? Jaga pandangan aja. Jaga lisan aja. Itu kan mudah banget. Tapi kalau lagi nggak ditolong sama Allah itu berat sekali.
Apalagi bangun subuh ya. Karena ada waktu-waktunya orang tuh malas gitu. Apalagi sekarang nih subuh jam 4, Allah. Hujan mulu lagi dingin. Itu makanya bersyukur di pondok itu tanpa kerasa kita di istiqomah. Ada waktunya. Utang lagi banyak, wah, udah gelap. Ya, maka kita bersyukur sama Allah. Dan syukur itu hanya perlu untuk ucapin hamdalah dari dalam hati, nyadari semuanya dari Allah, dan Allah udah ridho banget. Artinya fokus selalu melihat kebaikan Allah, tidak melihat sisi-sisi kurang dalam hidup kita. Kita nyadarin itu dong, Allah udah seneng banget ngasih yang luar biasa. Tapi kan itu kita sering sekali nggak sadar. Kita sering sekali nggak sadar, ternyata terlintas dalam hati, ya Allah ini kapan, ya Allah ini kapan, ya Allah kok ini begini sih. Kadang itu membuat hidup kita semakin terpuruk. Subhanallah, alhamdulillah.